jadi untuk menjelaskan lagi, yang mumpung ini tenang, ya tidak ribut kayak tadi itu. Jadi ini putra-putra pendiri Republik, ya, yang tambah lagi gabung sama kita, ya, dimulai dari pemangku adat, ya, Kesultanan Banten Naga Putih, ya, Kesultanan Banten Naga Putih ini, ya, beliau ini Abah Ali Nurdin, ya, dari Keragilan, ya, siap tempur dengan 500.000 pesilat-pesilat dari Pancabuana Bambu Kuning itu, ya. Nah, juga di sini juga ini ada Abah siapa? Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma juga dari Banten. Ini pasukan Bantennya AM Hanafi sebetulnya, ya. Nah, dari Jalan Sakti Malimping dulu itu, ya, yang diutus sama Bung Karno. Nah, ini beliau-beliau ini sisa-sisanya. Udah, kayak mana lagi? Ada Romo Soekarno, ya. Ada juga ini Bunda Eli Yuniarti dari Depdagri bagian kebudayaan, 38 tahun, ya, jam terbangnya itu, ya, juga dari DPR beliau itu, ya. Jadi ini timbul semuanya kekuatan nasionalis, ya. Ada pemudanya, pemuda Pejuang 45. Nah, ini lagi yang bikin ribut, ya. Sekalian aja bikin ribut. Ini anak dari Dewi Utari sama Bung Karno katanya nggak ada. Saya konfirmasi ke Gedung Putih, ya. Orang sini kan nggak nyampe ke sana. Saya konfirmasi langsung sama Pentagon, ya, tentang kejadian-kejadian sama beliau itu tahun 58. Bayi saja nggak ngerti kok. Jangan ngomong macam-macam, ya. Udah ngerti sekarang itu, udah ngerti, ya. Udah, ini bergolak semuanya ini. Malah saya bilang, ya, tadi malam, coba itu kalau sudah berkumpul di Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, kurung semuanya ini Jakarta, lindungi putra-putri Republik Indonesia yang sejati. Ini yang terjadi sekarang. Asal tahu, ya. Nah, kenapa? Kita mesti dilindungi. Sebab saya bilang jangan cuma seremonial doang, bagus ya, seremonial. Jangan cuma, ya. Actionnya itu apa? Actionnya, ya, actionnya itu adalah satu, selamatkan Indonesia ini dari COVID-19 ini. Itu kan dibikin sebetulnya, ya. Kalau nggak ada yang berani maju, ya tetap aja lah kita pukul dari sana. Kedua, dana moneter yang dikunci sama Pentagon. Raja juga nggak bisa ngambil kok. Siapa yang bisa ngambil? Putra-putri pejuang Republik Indonesia ini sebetulnya. Di dalam angkatan 45, di Gedung Juang ini, yang dulu itu direbut oleh AM Hanafi dan Hairul Saleh untuk mengawal Bung Karno mendirikan Laskar Rakyat, cikal bakal TNI. Saya bongkar semuanya itu, ya. Nah, makanya dengan dasar itu untuk melindungi, ya, saya perintahkan International Monetary Organization, ya, yang dipimpin oleh orang saya itu Mr. Alan Atlani, ya, berpusat di Paris, IMO Paris. Kau hubungi langsung itu Gedung Putih dan US Treasury, ya. Langsung Menteri Keuangannya itu Janet Yellen, ya. Jadi kita tuntaskan sama-sama ini dan bantu pemerintahan Joko Widodo. Bantu pemerintahan beliau itu, ya. Dengan catatan jangan mengkhianati, ya, sejarah dari Republik Indonesia ini dan founding father. Jangan dikhianati, ya. Dan kedua, bikin rakyat itu bahagia, ya. Jangan dikejar-kejar ketakutan kayak begini, ya. Nah, jadi ada penjajahan-penjajahan, ya, dari luar negeri ini, kalau tidak ditimpa lagi satu kekuatan yang kita bayar itu kekuatan, ya, termasuk Amerika, kita bayar itu. Memangnya apaan? Hah? Memangnya kita ngutang-ngutang? Tidak, kita bayar itu Amerika. Ini yang terjadi sekarang. Asal tahu, ya. Nah, udah, bersatulah kalian semuanya ini, ya. Nah, bersatu, ya, jangan pukul presidennya. Goblok itu. Tapi urusan mereka. Kita topang Presiden Joko Widodo. Ya, jadi ini duit-duit keluar, ya. Urusan utusan dari Gedung Putih, US Treasury, kalau Pentagon sudah kumpul semuanya di sini. Tunggu perintah. Asal tahu, ya, tunggu perintah. Siap semuanya, bahkan sampai seluruh perairan Indonesia itu dikepung, bahkan sampai Laut Cina Selatan. Itu showdown namanya, itu showdown. Kasih tunjuk kalau perlu tempur sekalian, tapi tunggu dulu. Tidak usah sampai ke sana. Kita ada kekuatan moneter kok. Memang yang pegang siapa? Kerajaan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, ya, Macan Putih Pajajaran, ya, Rumpun Melayu Bersatu, ya, beliau ini yang pimpin, ya. Bunda Eli ini. Nah, dengan kekuatan ini semuanya gerakan internasional. Bukan kita minta-minta sama internasional, jangan salah. Ini ada sejarahnya. Dari mana sejarahnya itu?
Semua pertempuran revolusi itu dimulai dari Menteng Raya 31 Gedung Juang yang namanya Gedung Juang ini. Ya, Laskar Rakyat yang dibentuk oleh HM Hanafi Hairul Saleh, ya, untuk melindungi Bung Karno. Tidak ada Laskar Rakyat, Bung Karno nggak akan berani. Ya, nggak mau dia. Tidak ada HM Hanafi dan 11 pemuda proklamasi jemput Bung Karno sampai ke Rengas Dengklok, nggak mau Bung Karno proklamasi. Ya, kita buka sekarang ini. Dan itu yang ngerti, ya imperialisme ngerti. Sampai mereka kena batunya, nah mereka datang ke kita, bagaimana solusinya? Kita kasih solusi terhadap mereka. Ini yang terjadi. Balik lagi, ya, supaya jangan hancur. Ya, sudah, kita bela Presiden Jokowi. Saya bukan pengikutnya loh. Cuma, ya, tahu aturan, ada kode etiknya. Ini kan konstitusional, ya, sudah, bantu beliau. Oke? Nah, jadi ini semuanya putra-putri pendiri Republik yang sejati, bukan yang abal-abal, ya, yang sejati. Itu pun nggak cukup, makanya saya tanya, jangan ngomong doang. Actionnya apa? Nah, ini saya baru jawab. Beliau datang semuanya, ya. Bikin action. Ya, betul. Bikin action. Amin. Oke, dan inilah, ya, sebetulnya intinya di situ. Bergerak semuanya ini. Bergerak, coba saja lihat. Coba mulai besok lihat apa yang terjadi. Bergerak seluruh dunia ini. Karena ada apa? Putra-putri yang sejati dari founding fathers Revolusi Agustus, Soekarno AM Hanafi. Baru disambung sama Soekarno-Hatta, jangan salah, dari sini nih perangnya nih. 23 Agustus, dia hadangnya itu, di kabar datang itu dari lapangan Banteng. Dihadang sama jago-jago silat Betawi di sini. Saya tahu ya, nih dari gang tembok sebelah ini. Jadi bukan di Surabaya pertempuran pertama, di sini, 23 Agustus ya. Nah, ini pertempuran pertama, ya. Laskar Rakyat, ya, melawan panser-panser Dika dari lapangan Banteng. Dari sini mundur ke Jatinegara, dari Jatinegara mundur ke Klender, bersatu dengan Mati Hitam, semua jago-jago itu. Nah ini kan mesti diangkat lagi keluarganya. Ya, nah, jadi inilah yang saya bilang action. Actionnya apa? Jangan cuma ngomong doang. Memang harus dihormati bendera. Coba what is the next? What is the next? So, nah, the next ini yang ditunggu sama dunia, jangan salah. Ditunggu sama dunia, bukan kita ngikut-ngikut dunia, ngembek-ngembek apalagi sama Cina, no question. Tidak ada itu persoalan, ngembek dari mana? Kapan pernah jago-jago ya dari Revolusi Agustus ini ngembek sama orang sih, nggak pernah ya. Jadi ini intinya. Ya. Nah, jadi Romo Soekarno sudah itu semuanya. Ya. Nah, coba tambahkan yang Romo Soekarno itu lebih ahli dari saya. Silakan. Romo Soekarno ini ya dari pembina penerus perintis kejuangan 45. Dan tentunya beliau dengan kiprahnya sebagai pembina perintis penerus kejuangan 45, beliau akan menjabarkan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi setiap debur gemercik aliran darah rakyat Indonesia, setiap jengkal bumi lautan Nusantara ini mengharapkan 76 tahun bangsa ini merdeka menjadi momentumnya kebangkitan marwah juang yang seutuhnya, yang tidak lagi terkontaminasi ya dengan isme-isme yang lain. Isme kita cuma sampai di Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang harus diaplikasikan dalam senyum ucap perilaku yang betul-betul bertanggung jawab dan menata republik ini sesuai dengan marwah juang cita-cita hita proklamasi yang udah dituangkan penataan negara ini di Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh dirubah. Karena itu udah ada aturannya yang masuk di dalam sinergi dengan kepancasilaan kita. Kalau dirubah, ini total kepribadian bangsa kita hilang. Rasa gotong royong hilang. Bahu-membahu hilang. Semua berkaitan dengan kepentingan kelompok dan golongan. Hancur cita-cita hita proklamasi kemerdekaan 1945. Oleh karena itu, baik tadi, kenapa di negara-negara mancanegara juga ada beberapa yang sangat erat membantu bangsa Indonesia dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh sang proklamator. Di sana juga ada yang namanya Mr. Yasin, jangan dilupakan. Ruslan Abdul Ghani jangan dilupakan. Termasuk semua Mr. Hanafi yang memang heroik di dalam tatanan berani, berkorban, jiwa, raga, keluarga, ditinggalkan semua. Nah ini harusnya kembali di Gedung Juang 45.
Gedung Juang 45 ini saksi sejarah ya, yang diisi orang-orang yang memiliki jiwa juang yang tidak boleh membebek atas kekeliruan-kekeliruan sistem tata kelola negara. Ini semua dilanggar. Hari ini adalah titik kulminasi semakin jauhnya ya laku lampah hari ini dari cita-cita awal dibilang proklamasi kemerdekaan. Sekali lagi, dengan 76 tahun kemerdekaan bangsa ini, setiap aliran darah rakyat Indonesia, setiap debur gemericik tadi, aliran darah rakyat Indonesia, setiap jengkal tanah bumi lautan Nusantara ini mengharapkan 76 tahun ini menjadi momentum kembali kepada marwah juang, harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, murni, dan konsekuen. Karena di sana ada pesan dari founding fathers kita bagaimana negara ini menjadi wadah untuk menghantar bangsa ini gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo ya sampai mercusuar dunia. Itu udah konsepnya udah selesai. Siapa yang membuat, yang melahirkan negara ini? Di mana juga yang melahirkan bertanggung jawab kepada yang dilahirkan. Konsep ini tidak pernah dipakai, tidak pernah bertanya. Akhirnya bikin konsep-konsep baru yang terobsesi dari global capitalism. Hancur kepribadian bangsa Indonesia, hancur cita-cita bangsa Indonesia, hancur perekonomian dan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini menjadi tonggak awal. Yuk, marwah juang 1945, Undang-Undang 1945 itu harus kembali. Ketika tidak kembali, tinggal tunggu saatnya bangsa dan negara ini akan tenggelam menjadi negara koloninya negara lain. Kita siap dijajah kembali. Apakah itu kita siap? No. Ada 3. Negara ini didirikan bukan untuk dijadikan negara eksperimen. Oleh karena itu, siapapun yang mengelola dia harus tahu persis. Dia harus ahlinya. Kedua, negara ini didirikan bukan untuk ketergantungan dengan investor asing. Investor asing itu karakternya mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk meraup hasil keuntungan sebesar-besarnya. Dia tidak peduli alam Nusantara ini rusak. Dia tidak peduli rakyat ini miskin. Kenapa kita jadi tergantung kepada investor asing? Ketiga, negara ini didirikan bukan untuk menumpuk hutang. Karena tidak tahu yang tadi diberitakan oleh Mr. Adityo. Mana ini sumber-sumber potensi kehidupan rakyat bangsa Indonesia? Tanya kepada komunitas yang melahirkan negara. Tadi, kalau kita punya anak, konsepnya siapa yang bikin? Orang tuanya. Negara ini kan dilahirkan, lahir bukan dari batu. Dia ada komunitas yang melahirkan. Komunitas yang melahirkan udah menyusun konsepnya sebagai pertanggung jawab kepada yang dilahirkan. Ini analogi. Dia dianggap orang tua, udah jadi sampah. Padahal ini pegang konsep. Ya, sesuai sejarah perjalanan bangsa, sesuai laku lampah sang proklamator tadi dengan founding fathers. Oke, kurang lebihnya itu. Sekali lagi, kita harus sadari ini semua. Yuk kita bermusyawarah. Tidak ada oposisi, tidak ada demonstrasi. Karena kita berkepribadian Pancasila. Ketika ada perbedaan di antara anak bangsa, itu dipanggil musyawarah. Itu amanat sila keempat. Tidak ada kau salah, aku benar. No way, that is wrong. Yuk kita bermusyawarah antara masyarakat bangsa Indonesia. Di situ ada anak-anak pejuang, aparatur negara, TNI Polri, aparatur pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yuk kita di sana. Gak ada aku yang lebih tahu, kau yang tidak tahu. No. Nah itulah bangsa Indonesia. Itulah kepribadian bangsa Indonesia. Tidak ada istilah saling menghina. Oke, kurang lebih itu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, ini saya tambahkan satu ya, ke sini. Jadi persiapan ini semuanya ya ke depan dengan dana-dana yang akan dikeluarkan itu climate change ya, sebab bumi dalam bahaya ini. Kedua, digitalisasi. Jadi climate change itu termasuk go green ya. Ini kita danai semuanya. Ya.
Dimulai dari Indonesia. Jadi nggak ada lah babat habis hutan apa, nggak ada itu. Tangkap aja sekalian itu, orang ajar. Ya, asal tahu, ini 3 ini. Ya, 3 yang utama. Ya, climate change, digitalisasi, ya, dan go green juga. Ya, makanya sudah bagus Ibu Mulyani itu ditaruh di sana untuk Asia Tenggara. Tapi duitnya dari mana kalau bukan dari kita? Hah? Ya udah, itu aja dulu. Ya, sementara ini koordinasi antara IMO International Monetary Organization dan US Treasury, ya, dan juga White House. Itu di bawah jalur-jalur kita semua. Ya, kita nggak minta sama siapa. Perwakilan bangsa Indonesia. Perwakilan bangsa Dari Indonesia, bangsa Indonesia mercusuar dunia, merdeka atau mati, patria o muerte, venceremos, kita pasti menang. Nah, dah. Oke. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih, salam merdeka. 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 Ya.